wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Julipo Tapia dari kelas 11-3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Akan tetapi, sebelumnya kita akan membahas mengenai ekonomi makro yang mana erat hubungannya dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ekonomi makro merupakan ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Namun, tujuan akhir dari ekonomi makro yaitu 1. Meningkatkan inflasi yang terkendali. 2. Kesempatan kerja yang tinggi. 3. Nilai ekspor yang berimbang dengan nilai informasi dan lain-lain. Terdapat dua jenis kebijakan makroekonomi pemerintah, yaitu kebijakan moneter. Lalu, apa sih itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter yang meliputi jumlah peredaran uang, uang primer, dan kredit moneter, serta pengendalian tingkat suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Adapun indikator stabilitas ekonomi makro yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi. 2. Penurunan pengangguran. 3. Laju inflasi rendah atau kestabilitasan harga. Kebijakan moneter terbagi menjadi dua, antara lain kebijakan moneter ekspansi, yang dikenal juga dengan kebijakan uang longgar, yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan jumlah uang yang beredar. Diterapkan dengan cara 1. Menurunkan tingkat suku bunga. 2. Membeli surat berharga pemerintah. 3. Menurunkan cadangan wajib minimum. 4. Memberlakukan kebijakan kredit longgar. 2. Kebijakan moneter kontraktif, yakni kenal juga dengan kebijakan ketat, yang dapat diterapkan ketika ekonomi suatu negara mengalami resesi dan tingkat inflasi yang tinggi. Dengan cara menurunkan jumlah uang beredar, juga diterapkan dengan cara 1. Meningkatkan tingkat suku bunga. 2. Menjual surat berharga pemerintah. 3. Menaikkan cadangan wajib minimum. 4. Memberlakukan kebijakan kredit ketat. Adapun instrumen kebijakan moneter yang terbagi menjadi 2. 1. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. 2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada A. Operasi pasar terbuka. B. Menetapkan tingkat diskonto. C. Penetapan cadangan wajib minimum. D. Pengaturan kredit atau pembiayaan. Baiklah, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai kebijakan fiskal. Lalu, apa itu kebijakan fiskal? Menurut Menkeu, pada tahun 2002, kebijakan fiskal merupakan aktivitas pemerintah terkait upaya pengumpulan penerimaan negara dan membelanjaannya, maupun secara umum. Kebijakan fiskal merupakan upaya pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian secara makro melalui sistem penerimaan dan belanja negara. Kebijakan fiskal terbagi menjadi dua jenis. 1. Kebijakan fiskal ekspansi, yang diterapkan dengan cara A. Menaikkan pengeluaran pemerintah. B. Menaikkan pembayaran transfer atau transfer payment. C. Menurunkan pajak. 2. Kebijakan fiskal kontraktif, yang dapat diterapkan dengan cara A. Menurunkan pengeluaran pemerintahan. B. Menurunkan pembayaran transfer atau transfer payment. C. Menaikkan pajak. Kebijakan fiskal sendiri terbagi menjadi 3 instrumen, yaitu 1. Pengeluaran pemerintah. 2. Pembayaran transfer. Dan 3. Pajak. Baiklah, sekian dari materi mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dari saya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.